Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini kembali berodah dengan takdir, dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kita bisa wajah di Masjid Al-Hidayah. Mulai apa yang pernah kita sampaikan pada bulan yang lalu ya, tentang bagaimana mendidik anak untuk mencintai Al-Quran. Pernah saya sampaikan bahwa dalam kalimat judul ini ada kalimat mendidik anak dan Al-Quran. Mendidik berkaitan dengan murabinya, dengan ustaz, bahkan dengan orang tuanya. Kemudian anak ini kita tahu adalah anugerah, amanah, sekaligus sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Quran juga sudah kita sampaikan beberapa pengertian mendasarnya sebagai kitabullah. Perlu kita tegaskan kembali hadirin bahwa mendidik anak itu adalah ibadah. Mendidik anak adalah ibadah. Allah Subhanahu wa taala wa man ahsanu mimman da'a wa 'amila shalihan wa minal muslimin. Dalam ada proses interaksi antara guru, antara orang tua dalam mendidik, komunikasi ini harus sinergi, harus ya. Saya pernah menyampaikan bahwa anak tentu ada tingkatan umur, ada marotibul umurnya, dan ada pengembangan situasi mentalnya. Seorang murabi, seorang pendidik harus memahami ini, harus mengerti dengan apa yang sedang dia berikan kepadanya satu pendidikan, khususnya di dalam bagaimana mendidik mereka menjadi ahlul Quran. Ayuhal mu'minun, bahwa bagaimana yang sudah pahami, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Di antaranya adalah ada namanya azimah, sidqul azimah. Jadi ada tekad yang kuat, ada kejujuran dari seorang mana agar apa yang hendak dia sampaikan kepada anak itu benar-benar keluar dari nurani yang mendalam, dari tekad, dari keinginan, dari kemauan, dari iradah seorang pendidik kepada anaknya. Ini syarat sebagai wujudnya ibadah. Eksisnya ibadah itu ada syarat sidqul. Dan kita juga tahu adanya syarat yang lain, adanya keikhlasan. Di dalam mendidik, di dalam mentarbiah satu generasi, maka itu para murabi, para guru, para asatidz itu mereka benar-benar harus melakukannya dengan keikhlasan semata, tajarrud fi madratillah, semata betul-betul untuk mengharapkan penglihatan, pandangan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat perkembangan dari para salafun saleh di dalam membangun generasi itu, memang ini yang sangat menentukan sekali keikhlasan mereka di dalam mendidik. Bagaimana seorang ibu yang begitu telaten, begitu kokoh, teguh di dalam mendidik seorang anak yang bernama Muhammad bin Idris, yang kemudian dikenal dengan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Di waktu 6 sampai 9 tahun sudah hafal Al-Quran dan juga sudah hafal Al-Muwatta, kitab dari gurunya yaitu Imam Malik. Ini tentu merupakan satu gambaran yang sangat indah untuk selalu dikenang dan diikuti ya,
oleh generasi berikutnya. Dan itulah kemudian dalam kurun-kurun bergulirnya waktu, kita lihat para mujaddid itu rata-rata mereka sejak dini itu sudah hafal Quran. Misalnya ada Imam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, juga umur segitu sudah hafal Quran. Yang memang agak sulit di waktu sekarang ini, hafal di sini bukan sekedar bukan sekedar tilawah lah, ya. Bukan sekedar tilawah, menyampaikan, membacakan. Tapi betul-betul ada istilah itqannya, ada istilah itqan, terjaga hafalannya, terpelihara. Jadi kapanpun diminta untuk dikeluarkan ayat-ayat Al-Quran, maka dengan seksama bisa dengan indah dikeluarkan, disampaikan lewat lisannya. Ada satu metode yang juga pernah saya sampaikan, yang sekarang dilaksanakan di beberapa ma'had, termasuk di ma'had Ibnu Mas'ud. Itu ada metode Al-Khamsah. Tadi ada anak saya sebetulnya, ada anak saya tapi kayak pulang. Itu anak saya sekarang sedang S2 tentang tafsir Al-Quran di Universitas Madinah di UIN. Itu sudah mempunyai beberapa sanad tentang qiraah Al-Quran. Jadi dari Indonesianya ketika berangkat sudah punya satu sanad. Nah di sana kemudian 2 atau 3 sanad lagi. Nah itu ternyata memang salah satu yang saya lihat dari amalannya itu mulutnya itu, bibirnya itu tidak pernah berhenti dan bergerak-gerak, menggerakkan, melantunkan ayat Al-Quran. Sehingga sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i bahwa kalau ingin sukses di dalam menuntut ilmu, paling tidak kan ada zakaun itu kecerdasan. Di Nun Sewu ini memang alami ya. Nama cerdas itu alami, anugerah yang tidak semua orang diberi kecerdasan, tidak semua kecerdasan. Cerdas ini kan beda dengan pintar. Cerdas beda dengan pintar. Kalau pandai, pintar bisa diupayakan. Jadi manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh dia akan dapat. Ini pandai. Orang sering bilang apa Pak? Rajin pangkal pandai. Dengan rajin maka akan datang kepandaian. Jadi ada daka ini kecerdasan. Di samping itu juga kata beliau ada apa? Ada hirsun atau hirsah. Semangat, tekad yang kuat. Nah ini harus dibangun dari anak-anak kita ini. Dibangun betul bagaimana agar mereka bisa semangat di dalam menuntut ilmu. Semangat di dalam murojaah, mengulang-ulang bacaan Al-Quran. Dan tentu semangat ini nggak bisa dibangun kecuali oleh orang tua, oleh guru yang juga punya semangat untuk itu. Sering kita melihat bagaimana orang tua kurang sabar di dalam memberikan ketelatenan. Anaknya cuma berapa? 2, 3 atau 4. Guru itu boleh jadi satu halaqah itu 8, 9, 10 orang. Itu satu halaqah, satu lingkaran. Nah, mestinya kalau secara logika kan mestinya hasilnya harus lebih baik orang tua. Kenapa? Karena hanya mungkin anaknya cuma 2 atau 3 atau 4. Logikanya seperti itu. Tetapi kan itu tidak banyak terjadi di kalangan kita. Karena bi'ah atau lingkungan sekitar kita tidak seperti misalnya di Mauritania. Di Mauritania, di Ashinkiti itu, keluarga Ashinkiti misalnya, itu adik dalam bahasa kita setor kepada kakak, kakak setor kepada kakak berikutnya, setor lagi kepada ibunya, nanti ibunya kepada bapaknya. Nah ini kan tidak terjadi di lingkungan kita. Di lingkungan kita tidak terjadi. Betul tidak? Tidak terjadi.
Karena boleh jadi ibunya nggak hafal Quran, betul? Boleh jadi ibunya hafal di sini kan tidak mesti harus 30 juz, itu kan hafal, 1 juz juga hafal. Bapaknya juga begitu. Jadi suasana seperti ini memang salah satu yang bukan tidak mendukung atau kurang mendukung, memang istilahnya ya kurang sinergi gitu. Sementara harapan kita kan begitu besar kepada anak, kadang-kadang harapan kita begitu besar. Ini tentang masalah hirsah, semangat. Kemudian ada yang disebut dengan, kata beliau, ada yang disebut dengan ijtihad. Apa itu? Kesungguhan, ketelatenan, nanti dengan sabar ini. Jadi ijtihad, kesungguhan. Nah, pendidikan itu harus dibangun di atas kesungguhan. Bukan main-main pendidikan itu. Tarbiyatul aulad ini adalah basic munculnya masyarakat yang ideal. Jadi kalau anak-anak tidak dididik dalam satu tarbiyah yang benar, bagaimana mungkin akan muncul generasi ideal? Jadi bagaimana Rasulullah SAW membangun generasi generasi awal itu para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Kemudian anak-anak para sahabat ini kita lihat bagaimana terbangun di suatu generasi 9 nama Abdullah semuanya hafal Quran misalnya. Ada 9 nama Abdullah semuanya hafal Quran. Dan seterusnya. Jadi memang ini satu model tarbiyah yang harus kita bangun, dan bagaimana caranya harus kembali kepada model tarbiyah Rasulullah SAW. Ini kesungguhan. Kemudian ada yang namanya taulul waktu. Ada taulul waktu, ada panjang, pendidikan itu panjang. Sampai-sampai Allah menyebutkan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyanakal yaqin. Jadi dan sembahlah Tuhanmu, sembahlah Rabbmu sampai datang kematian kepadamu. Sampai datang keyakinan, yakni kematian datang kepada kau. Jadi kalau ada kalimat utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, carilah ilmu dari mulai ayunan, dari mulai kecil sampai dengan kematian. Inilah penafsirannya barangkali yang sinkron. Yang sinkron ya. Bahwa namanya menuntut ilmu tidak pernah berakhir. Dan ilmu yang tertinggi adalah kitabullah. Ilmu yang tertinggi adalah Al-Qur'anul Karim. Tidak boleh seorang tua misalnya menyerahkan, sudahlah anakku biar belajar aja di sana, ya, tanpa kemudian ada upaya evaluasi di rumah misalnya, ya, atau di lingkungan lain. Kita memang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa begitu subur sekarang di negara kita tumbuhnya taman pendidikan Al-Quran. Ya, dan ini masya Allah, ya, sekali lagi patut kita syukuri. Tetapi tidak boleh kita berhenti di situ. Harus terus kita tingkatkan, dan bagaimana kita sebagai orang tua, nah ini harus terus ikut berkolaborasi, ikut berkontribusi, ya, ikut bertanggung jawab sepenuhnya dengan bagaimana agar anak-anak kita, cucu kita, generasi kita berikutnya menjadi para penghafal Quran. Karena ini yang pertama kali memang hifdzul Quran dulu, bagaimana menghafal Quran dulu. Ini kan awalnya, awal bagaimana seorang anak kemudian nanti bagaimana bisa mengamalkan, bagaimana memahami, mengamalkan, kemudian menjadi seorang yang bisa sebagaimana Imam Syafi'i misalnya lahir daripada beliau, bagaimana ada kaidah fikih, usul fikih dan sebagainya. Nah, kalau generasi sudah seperti itu, insyaallah taala ya ahlul Quran, ahlullah.
Generasi Al-Quran adalah keluarga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah menjadi keluarga Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tentu berbagai macam barokah dan kenikmatan Allah limpahkan kepada mereka. Ada satu hal yang dikeluarkan oleh guru Al-Imam Syafi'i, namanya Al-Imam Waqi', ya, yang tidak disampaikan oleh Al-Imam Syafi'i dalam 6 poin tentang bagaimana suksesnya menuntut ilmu. Ada dari Al-Imam Waqi', gurunya. Satu lagi adalah tarkul maksiyah. Tarkul maksiyah, meninggalkan maksiat. Kalau anak kita inginkan mereka menghafal Quran, maka jangan mereka juga ikut diberikan waktu menghafal SpongeBob. Menghafal apa? SpongeBob. SpongeBob itu. Jangan itu. Menghafal Marsha and the Bear. Tahu Pak, Marsha and the Bear? Itu sering kali kita anak-anak, cucu kita lebih tahu tentang kali apa yang dimaksud dengan Marsha and the Bear. Pernah tahu? Suka nonton dong kalau gitu. Ya, apalagi yang kemarin cucu saya itu Elsa. Enggak paham ya, Elsa itu siapa itu? Yang saya tahu Elsa Sharif adalah praktisi hukum. Ini Elsa itu siapa? Ada yang tahu Elsa itu siapa? Elsa ya. Kemarin baru kemarin saya dengarkan dari cucu, ya. Cucu umur 4 tahun. Elsa, banyak 4 tahun. Ya. Ya saya bilang kepada orang tuanya, bagaimana ini anak kok ya segede inilah kok malah lebih tahu tentang hal-hal yang sebetulnya itu bukan yang harus dikonsumsi oleh seorang anak. Saya kemarin ke Purwokerto, Pak, baru pulang kira-kira jam 9 malam itu tadi. Ya, ke Purwokerto itu antara Jalan Sudirman, Jenderal Sudirman sampai Batu Raden. Saya kebetulan ke Reci namanya, itu ada seminar apa gitu. Itu sekarang di sana anak-anak berkumpul, Pak. Ini kebetulan kemarin hari Sabtu ya. Berkumpul pada bawa HP. Anak-anak kecil segede-gede gitu. Pada bawa HP, kemudian ada mobil lewat. Bunyinya tolet yang begitu tuh. Bunyinya itu. Tidak hanya bis, tapi sekarang tuh mobil-mobil seperti Avanza dan lain sebagainya. Itu lewat di situ sepanjang jalan itu dibunyikan itu. Tolet. Apa sih namanya itu saya nggak paham. Cuma anak-anak itu begitu antusias, begitu ada mobil itu, begini apa namanya? HP-nya itu. Ternyata selfie dengan mobil. Katanya itu nanti di-upload ya di mereka gitu. Dari pagi itu sampai sore. Seperti itu. Nah ini kan gambaran yang seperti ini harus kita respon dengan sebaik-baiknya. Kenapa mereka anak-anak itu kok lebih senang, ya, lebih doyan untuk melakukan hal-hal seperti yang jauh daripada nilai-nilai kebaikan. Menurut saya, dan saya yakin betul. Ya, karena itu yang mereka perhatikan. Jadi sampai ada orang tua nih kata salah satu praktisi. Ada orang tua yang mengatakan kepada anaknya, "Sana kamu keluar rumah. Main HP mulu di rumah." Begitu. Ternyata di luar rumah lebih hebat lagi main HP-nya. Banyak orang mengatakan sekarang itu katanya setan besar itu ada di rumah kita. Apa? HP. Tapi sementara itu dia biarkan anaknya main HP. Sulit seorang ayah, seorang ibu yang muda sekarang itu untuk mencegah anaknya main HP. Coba ditengok pada diri masing-masing. Ini Bapak sekalian, hadirin sekalian, maksud saya bahwa tidak gampang ternyata untuk membangun satu generasi yang kita cita-citakan itu sebagai gambaran ideal generasi yang hafal Quran.
Itulah makanya banyak para ulama mengatakan bahwa ilmu itu tidak bisa dibangun dengan kemalasan. Ilmu tidak bisa dibangun dengan kemalasan. Tapi ilmu harus dibangun dengan tadi ijtihad, dengan kesungguhan, dengan zul, ya dengan apa? Menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Harus apa itu namanya apa? Dalam bahasa Jawa mungkin, bahasa Indonesia mungkin apa? Banting tulang peras keringat. Mendidik generasi ya, kita harapkan tadi mencintai Al-Quran ya. Hadirin sekalian, bahwa pendidikan itu, anak itu merupakan apa? Tanggung jawab yang berat. Mas'uliyah syaqah, dikatakan ya Pak, mas'uliyatun syafatun, tanggung jawab yang sangat berat. Bahkan dia merupakan al-amanatul kabirah, amanah yang sangat besar. Sehingga jaminannya ketika kita bisa bergumul dalam tanda petik dengan pendidikan, membangun generasi Quran. Rasulullah SAW mengatakan, li'an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka minad dunya wa ma fiha. Kalau dengan kamu, kalau lewat kamu bisa seseorang menjadi apa? Menjadi mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Lewat perantaraan kamu seseorang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu lebih baik bagimu ya, daripada dunia dan segala apa yang ada di dalamnya. Satu orang loh, Pak. Ya andai kata jenengan nih punya berapa anak nih? Jenengan berapa? Anda kandung, anak kandung 5. Jenengan pinten anak kandung? 4. Jenengan belum. Jenengan pinten? 3. Bapak pinten anaknya? Anak belum punya anak kandung belum? Wah, kalau ini bosnya pinten Pak? 3 nggih. Jadi Masya Allah 5 ya. Kalau semua menghafal Quran, Masya Allah. Belum lagi sekarang apa? Membina yayasan yatim ya. Berapa Pak? 23 Pak. 5 tambah 23 sudah 28. Kalau 28 semuanya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala menjadi apa? Penghafal Quran. Berarti 28 kali dunia ini Pak. Lebih baik. Masya Allah. Luar biasa. Jadi ini jaminan. Ini jaminan. Kalau jaminan itu kalau di antara kita mungkin kadang-kadang tidak ada keyakinan yang penuh dalam diri kita kalau ada orang menjamin kepada kita sesuatu. Tapi ini Allah dan Rasul yang menjamin. Ini Allah dan Rasul yang menjamin. Bagaimana mungkin kita akan ada sedikit saja ketidakyakinan, waliyadzubillah. Begitu Pak. Insyaallah. Kemudian yang tidak boleh juga kita abaikan dalam mendidik anak ini. Sebelum nanti kita bagaimana metode-metode ataupun tata caranya, tapi ini bagian-bagian daripada yang mendukung itu harus kita sampaikan dulu bahwa mendidik itu harus dengan qudwah hasanah. Ini mungkin agak pengulangan ya dari bulan yang lalu, bahwa ma min mauludin yuladu 'alal fitrati fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yubajjisanihi. Tidak ada seorang anak yang lahir kecuali dia dalam keadaan fitrah. Fitrah itu artinya lurus. Fitrah itu artinya tauhid. Semua yang lahir siapapun dia dilahirkan membawa nilai tauhid. Mau lahir di Buddha, mau lahir di Hindu, mau lahir di semua.
membawa nilai tauhid. Semuanya fitrah, membawa nilai tauhid. Lurus, hanif lahir. Tetapi kemudian kata Nabi, orang tuanya itulah, kalau di sini kalimatnya fa'abawahu, kedua orang tuanya itulah. Nanti termasuk kalau kata para ulama ini termasuk guru-gurunya itu atau orang-orang di sekitarnya itu. Yuhawidani, yang menjadikan dia Yahudi, au yunassirani, atau jadi Nasrani, au yumajisani, atau dia menjadi Majusi. Kita ada seorang santri, ibunya selalu bilang dengan Umi itu, semoga anak saya di sini betah, semoga anak saya di sini betah. Kenapa? Karena bapaknya itu murtad, bapaknya murtad. Padahal anak ini sangat cinta sekali dengan bapaknya. Jadi selalu bilang, aku ingin ketemu ayah. Bapaknya murtad. Ini kan satu anak seperti ini kan perjuangannya seperti berat sekali nih guru-gurunya. Bagaimana membangun menjadi apa? Membangun satu lingkungan yang betah buat anak seperti ini kan berat. Dan cintanya begitu dalam kepada orang, kepada ayahnya. Sementara ayahnya qadarullah dia murtad, keluar dari Islam, mengikuti perempuan lain yang non muslim. Ngeri banget seperti ini. Ya. Jadi hati-hati ya, bagaimana bahwa tadi Imam Syafi'i mengatakan ada suhbatul ustad, ya, yaitu bagaimana kita menyerahkan anak kepada seorang guru. Yang guru ini guru yang benar, yang baik, kemudian anak itu bagaimana dekat dengan gurunya. Anak itu menjadi apa? Dekat dengan gurunya. Kalau tadi dikatakan bahwa anak ini begitu apa namanya terobsesi dengan bapaknya, maka bagaimana anak itu bisa kemudian mendapatkan pengganti yang sepadan dengan bapaknya? Itu idealnya begitu. Dan itu tidak gampang. Itu tidak gampang. Apa sekalian? Apa namanya? Bahwa kedauladanan makanya menjadi kata kunci dalam pendidikan. Misalnya Mas Yusran ini, anaknya pokoknya didorong terus bagaimana dengan penuh semangat agar anaknya menjadi penghafal Quran. Tapi ya di rumah juga Mas Yusran harus selalu terdengar alunan suaranya membaca Al-Quran. Ibunya anaknya harus juga selalu terdengar alunan baca Al-Quran. Harus selalu terlihat oleh anaknya bagaimana menyimpan mushaf dengan benar, dengan baik. Oh, kita lihat ada, ya Allah, ini di pondok ini ada robekan dari mushaf geletakan, berserakan, Pak. Sudah sedih kita lihatnya, sangat sedih sekali. Nyimpen, sudah kita sediakan apa namanya, rakyat, berantakan sendiri. Itu kondisi anak-anak memang. Tetapi itu adalah bahwa menjadi tanggung jawab tidak hanya guru di madrasah, tapi juga orang tua. Menyimpan dengan baik, dengan rapi, di mana tempat yang lebih baik. Sampai saya Pak, ketika saya di hadapan Ka'bah itu ya, saya baca mushaf, kemudian mau saya simpan di tempat yang agak kurang tinggi sedikit. Itu dari Maroko, dari Ikhwan. Diambil, kemudian dia berdiri, dia simpan di tempat yang tinggi. Masya Allah, malu saya. Jadi Masya Allah, ini memang demikian ya. Bagaimana penghormatan kita terhadap mushaf saja begitu diperhatikan, sehingga anak betul-betul menjadi mereka, ya. Sehingga dia mencontoh, oh ternyata harus, kalau menyimpan mushaf itu harus seperti ini. Mushaf itu makhluk bukan? Mushaf
Mushaf makhluk bukan? Bukan. Mushafnya makhluk. Tapi kenapa? Di dalam mushaf ada Al-Quran. Di dalam mushaf ada kalamullah. Ada lafaz Quran. Kalau kalamullah, kalau kalamullah Bismillahirrahmanirrahim kalamullah. Tapi Al-Imam Bukhari pernah dituduh dengan Jahmiyah karena mengatakan, tapi ini perdebatan dengan ulama, bahwa lafzul Quran makhluk. Ya. Bahwa Al-Quran laisa bimakhluqin. Al-Quran pakai alif lam ma'rifah ya. Al-Quran kalamullah laisa bimakhluqin. Man qala Al-Quran makhluk fa huwa kafir, kata Imam Ahmad. Tapi bukan mushaf kan dia. Bukan mushaf. Andai kata mushaf itu bukan makhluk, betapa ngerinya anak-anak kita ini apa? Memperlakukan buruk terhadap mushaf. Hati-hati, tolong diperhatikan supaya jadi baik cara kita memperlakukan mushaf. Kemudian juga tidak boleh dilupakan adalah bagaimana mendidik anak dengan perhatian dan kasih sayang. Rasulullah SAW katakan oleh Allah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Surat At-Taubah. Jadi telah datang kepada kalian nih, ya, seorang rasul dari diri kalian, dari jenis, dari bangsa kalian, azizun alaihi, yang berat ya, dirasakan olehnya ini ma'anitum, atas penderitaan yang kamu rasakan. Harisun alaikum, begitu sangat berkeinginan kuat untuk agar kalian ini mendapatkan hidayah. Bil mu'minina raufur rahim, terhadap orang-orang beriman itu beliau adalah raufur rahim, penuh kasih sayang. Jadi seorang guru, seorang ayah, seorang ibu marah pun harus dengan kasih sayang, menegur dan lain sebagainya, apalagi itu sedang apa? Memberikan wejangan, nasihat ataupun di dalam semua upaya mendidik penuh kasih sayang, dengan kasih sayang. Dan pagi hari ini yang kita perhatikan, ini yang terakhir saya sampaikan dulu, bahwa ketika Hasan Husain radhiyallahu ta'ala anhuma lahir, Rasulullah SAW itu mengucapkan apa? U'idhukuma bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hamatin wa min kulli ainin lamatin. Doa. Bagaimana mendoakan anak kita selalu agar dijauhkan dari gangguan apa? Gangguan setan, dari penyakit ain, dari hal-hal yang membahayakan kepada anak-anak. Selalu rajin orang tuanya mendoakan anaknya itu. Ini sudah saya sampaikan bahwa bagaimana doa itu adalah senjatanya orang beriman. Tidak mungkin akan sukses dengan upaya, dengan ikhtiar kayak apapun tanpa doa. Perbanyaklah doa Pak untuk anak-anak kita. Perbanyak doa untuk anak-anak kita. Semoga anak-anak kita menjadi generasi yang kita harapkan, kita dambakan, ya, menjadi generasi penghafal Quran, menjadi generasinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita masuk dalam golongan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, man dalla ala khairin falahu ajrun fa'ilihi. Barang siapa yang memberikan petunjuk, memberikan keterangan, menyampaikan keterangan satu kebaikan, maka bagi dia akan mendapatkan pahala, ya, dari orang yang melaksanakan kebaikan itu, tanpa mengurangi pahala dari orang yang mengamalkan kebaikan itu. Jadi kalau kita bisa
mengajarkan kepada anak kita satu kebaikan, ada 10 anak, ya, semua mengamalkan, maka pahala dari 10 anak-anak ini diberikan kepada kita tanpa mengambil pahala dari mereka. Kemudian mereka ajarkan lagi kepada yang lain, mereka ajarkan terus ini. Estafet pahala di dalam Islam begitu besar. Dan ini jangan sampai dianggap ringan oleh kita. Semoga ini ya yang bisa saya sampaikan pagi hari ini. Mudah-mudahan nanti ada ada upaya bagaimana tentang metode-metode atau kiat-kiat apa untuk mendidik anak menghafal Quran. Dan mudah-mudahan anak saya nanti saya minta sebelum pulang ke Madinah nanti mudah-mudahan bisa diminta oleh Mas Yusran untuk menyampaikan di sini kiat-kiatnya bagaimana agar anak-anak itu cinta Quran. Itulah yang harus kita upayakan sejak dini dari anak-anak kita. Namun sewu hadirin sekalian, itulah yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Tidak sistematis, tapi mudah-mudahan 1-2 ayat, 1-2 hadis bisa memberikan motivasi kepada kita untuk terus kita tumbuh kembangkan cinta kita kepada Allah, tumbuh kembangkan cinta kita kepada Rasulullah SAW, dan di antara tanda-tanda cinta kita kepada keduanya adalah kita mencintai Al-Quran. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim innahu ghafurur rahim wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.